Selamat malam semua teman-teman KPR yang malam hari ini menyempatkan diri untuk nonton konten kita pada malam hari ini. Di episode kali ini, salah satu narasumber kita akan bercerita tentang dia bertemu dengan sosok hitam yang misterius, hingga akhirnya sosok hitam tersebut membawa malapetaka untuk dirinya. Langsung aja kita berkenalan sama narasumbernya. Oke bro, apa kabar? Baik. Dengan Bang siapa? Sarul. Nama panggilannya? Sarul aja. Syaril aja. Lu kegiatannya apa bro? Kegiatan gua kru explore. Kru explore. Explore apa nih? Konten apa? Horor. Oh, daerah Bogor. Banyak ya bro emang ini Bogor. Daerah Bogor tuh yang untuk dieksplor banyak ya? Banyak bang. Yang paling terkenal apa? Kebun Raya. Kebun Raya yang maksudnya terkenal horor apa? Terkenal horor apa? Iya gue nggak tahu tuh. Yang paling terkenal horor itu Bumi. Tapi sekarang udah nggak bisa. Oh udah nggak bisa ini ya. Oh Bumi itu terkenal horor nih. Umurnya berapa cuy? Masih Umur muda ya? 28 masih muda. Oh iya masih muda. Masih muda. Lu udah lama tinggal di Bogor? Di Bogor udah berapa 10 tahun ada. Oh berarti, tapi aslinya berarti Asli dari Medan. oh asli orang Batak. Orang Batak. Apa marganya? Marga Pasaribu. Oh Pasaribu. Oh, banyak tuh temen gue Pasaribu. Gimana Bogor sama Medan perbandingannya? Berarti lu pindah ke sini umur 18. Dari SMA. Medan itu dapat umur 5 tahun ke Jakarta. Lamanya di Jakarta. Sama tinggal di mana Jakarta? Di Jakarta di Cawang. Keras. Cawang keras. Cawang. Sampai SMA di sana. Enggak sekolah di situ. Oh iya. Gue tinggal di jalanan, ngamen biasa. Oh, keras emang cuy. Cawang lu mah. Gokil. Nah terus Bogor enak lah ya, nggak lebih dingin daripada mulai dari cuaca, dari suasana, dari orang-orang juga jauh ya. Jauh. Gokil. Terus lu selama nge-explore nih pasti lu menerima banyak hal-hal yang di luar dugaan lu kan. Karena sebenarnya fenomena makhluk halus tuh beneran ada di sekitar lu ketika lu explore kan. Kalau lu boleh sedikit cerita nih, apakah yang mau lu ceritain malam ini adalah kejadian paling parah? Kejadian waktu explore di yang bakal diceritain nih, ini paling parah apa enggak? Parah dong. Ini parah ini? Iya, soalnya gua hampir jatuh kan. Kaki gua misalkan. Gokil. Kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya ya. Boleh. Astagfirullahaladzim. Ada Gua ini dulu ya. Kru explore gue ikut dari ya biasalah, cuman dari tim pantau tadinya. Cuman gua kan ya tadinya gua nggak percaya yang kayak gitu-gituan. Akhirnya gua ikut jadi kru. Jadi gua pengen ikut juga tuh explore kayak gimana sih, beneran nggak sih ini kayak begini kan. Cuman soalnya penonton juga banyak yang ngomong kayak gitu kan, settingan apa gimana. Iya benar. Gua pengen buktiin juga. Gua ikut jadi ditentangin sama host juga ya kan. Yang mau ikut gini boleh nih ya kan, ikut sama gua, langsung DM aja. Gua DM. Oh ini tahun berapa bro? Tahun 2003 2004 ya, 2003-an. 2023. Iya 2023. Berarti baru 3 tahun yang lalu lah ya. Iya. Terus akhirnya gue ya DM ya kan. Oke bang, lo mau ikut sama gue? Oke ayo. Gue masih nggak ngomong tuh, nggak, lu
beneran apa enggak sih ya kan, settingan apa enggak, ikut sama dia. Kira gue ikut tuh. Berarti niat lu emang gue pengen gawe aja sama pengen tahu nih. Pengen tahu. Masuk ke apa namanya, ke rumah sakit di Jogja. Kesana. Masuk ke mana? Rumah sakit, bekas rumah sakit terbengkalai Di Jogja. di Jogja. Wih seru banget. Terus Ada. jadi rumah sakitnya tuh bener-bener udah gak ada kehidupan gitu? Nggak ada kehidupan di sana. Tanya-tanya. Masuk dari lantai bawah dulu. Lantai bawah gue masuk, cuman suara apa ya, bisik-bisik lah gitu ya kan, cuman agak kayak pokoknya agak mencekam lah gitu. Agak mencekam, agak panas lah dikit gitu. Masuk ke dalam, gue bilang nggak percaya ya kan, cuman gue ditemenin kamera, cuman beda kan, sendiri sama ditemenin kamera ya kan. Gue masuk ke dalam, masuk lebih dalam lagi. Sorry, ini berapa orang bro masuk ke situ? Sendiri. Oh benar-benar sendiri? Sendiri. Yang lain tim pantau, yang host itu gue ditantang sama dia, sama yang host itu. Oh, tim pantau ini berdirinya jauh dari lu? Jauh dari tim dari oke di tim pantau sama lokasi itu lumayan jauh. Terus Masuk ke lantai 1. Dari apa, di pintu pertama kan banyak ruangan itu, lorong kiri kanan. Masuk ke pertama di kiri, di lorong ke kiri nggak ada apa-apanya kan. Jadi bentuknya gini lurus di pintu masuk. Dia ke kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah sebelah sini ada pintu. Oh ada pertigaan lah ya? Pertigaan. Bukan pertigaan bang, gimana sih? Sana satu, kesini satu, yang sebelah sini ada ruangan. Oke. Nah, ruangan, masuk ke dalam, itu nggak ada apa-apa ya kan. Ruangan kedua itu pintu kebuka ketutup di situ tuh. Ya gue mikir lagi ya kan. Gerak sendiri. Masuk ke dalam, gue pikir, Pak ini ada orangnya apa enggak ya kan. Gue masih pikir kayak gitu, gue masih berpikir ini settingan apa enggak. Apa angin? Iya, apa angin bisa jadi. Gitu, ya kan. Apa angin masuk ke dalam. Gue masuk ke dalam nggak ada apa-apa ya kan. Gue keluar lagi, gue pengen masuk ke pintu yang satu lagi. Nah di situ, di ruang mayat itu gue berdebar di situ. Wow, mayat, yang namanya mayat ya kan, tempat orang meninggal di situ. Tempat apa? Nah masuk ke situ, deg-degan udah di situ, udah jiper duluan ya kan. Nah, yang hostnya ngomong dari taping, masuk dong. Ya gue antara takut sama ini ya kan. Gue masuk akhirnya ke dalam. Gue masuk ke dalam, nggak ada apa-apa ternyata. Nggak ada apa-apa. Akhir keluar, gue masuk terakhir ke ruang operasi. Nah di ruangan ini, ruangan operasi, gue sudah bilang katanya, jangan masuk ke situ katanya. Gue juga nggak berani, kata host juga. Masuk, nggak berani apaan gitu. Pintu ketutup, emang posisi pintu ketutup. Nah, pas pengen masuk, ini nyala lampunya. Kok bisa? Nah makanya ya kan gue mikir ada orang ini pakai senter bisa jadi dong ya kan. Senter. Ada orang nih kayaknya ya kan, soalnya ada jendela juga. Masuk ke situ, gue buka ada tuh pintunya. Pas gue buka langsung mati kan. Lampunya langsung mati. Terus gue tutup lagi. Nih gue keluar dulu. Gue lihat lagi, nyala lagi, kedap-kedip ya. Pas gue buka, itu ada tuh satu apa namanya, kalau di ruang operasi adalah meja operasi lah gitu, ditutupin kayak tirai-tirai gitu. Iya, isinya kasur, dalamnya kasur kan. Nah itu, di situ ada yang apa namanya, aktivitas dokter. Nah di situ tentang-tentangnya gue kesel juga ya kan, ini beneran apa enggak nih ya kan, soalnya dari tadi kok lampu nyala ya kan, nggak bisa diakal sama gue ya. Masuk, gue buka lah itu ya kan tirainya, gue buka serepet, agak ada apa-apa dari situ. Tapi ke HP keadaan ngerekam nih, nge-live. HP nge-live. Terus apa tuh komentar orang-orang cuy? Ya udah pada gitu tapi nggak sedikit juga settingan kayak gitu semua. Nah, berarti orang di live juga denger ada aktivitas di situ. Aktivitas di situ ada.
Terus. Nah, itu akhirnya keluar, gue masuk ke lantai 2. Nah di sini nih lantai 2. Sorry bro, ini jam berapa lu mulai start itu? Start tuh mulai jam 10 Malam. Berarti hitungannya nggak malam-malam banget lah ya? nggak terlalu lah, kan ngajar penonton mungkin mereka. Oh iya bener. Oh iya sih. Jam 10 malam. Akhirnya masuk ke Lantai 2. lantai 2. Sebenarnya sih gue nggak mau naik ke lantai 2 dulu, nggak mau. Kenapa tuh? Ya Masih gimana banyak ya? soalnya di lantai 1 untuk dieksplor. Masuk 2 ternyata ada yang challenge itu tuh, challenge minyak. Nah, dari tadi juga gue ngeliat setan ya kan, penasaran gue dikasih minyak apel jin. Dikasih apa? Ada minyak apel jin. Minyak Apel jin apel jin dari penonton, dia penonton pengen pakai minyak soalnya mereka bawa minyak kan. bau minyak. Nah, yang udah dirajah, Raja itu apa ya? diisi gitu. Oh diisi. Dan kebetulan lu bawa minyaknya. Minyaknya mereka yang bawa, yang sediain. Oke. Nah, jadi kalau misalkan pengen, gua pengen minyakin lu dari penonton gitu, kasih lu sekian, tapi lu diminyakin ini, itu Oh akhirnya lu diminyakin. diminyakin. Nah pas udah dipakai langsung lari hostnya ya kan, dapat lari nggak jelas. Udah dipakai makin mencekam itu. Pas udah dipakai ya kan agak kayak ketahan gitulah, ketahan ke bawah. Sorry, ini pengaplikasian si minyaknya nih dipakainya tuh gimana? Dibalur aja? Siramin. Oh disiram? Dia Apa dipercik gitu? Bentuknya bulat kayak apel gitu. Kayak apa? Dibuka, cetek, dibuang langsung dibalurin. Balurin seluruh badan. Seluruh badan? Berarti baju basah dong? Basah semua. Oke. Terus. Udah kabur, langsung ke atas. Udah masuk ke lantai 2 kan, lantainya tangganya ke sini terus ke atas baru lantai 2 gitu, nggak muter gitu. Dia ke atas langsung gitu, tajam. Pas udah lampu masuk setengah tangga, di atas ada tuh yang apa namanya, sekelebatan lah hitam gitu, lewat. Sekelebatan hitam langsung gue turun lagi, gue takut ya. Iya loh, aku udah baru Tapi ngeliat HP aja. tetap gini? Tetep melewat dia. Kira gue naik lagi ke setengah tangga itu, gue naik lagi ke atas, nggak ada apa-apa. Kira explore ke ruangan-ruangan sama tuh kayak di bawah itu, ruang isolasi apa ruang apa gitu. Masuk ke dalam sama kayak tadi ya kan, lampu nyala, cetak. Tapi bro, yang gue bingung nih, di rumah sakit ini sebenarnya listrik udah nggak ada kan? Nggak ada. Nah makanya itu kan yang bikin herannya itu. Iya, kok bisa Listrik udah nggak nyala ada. gitu? Iya. Ya satu-satunya pikirannya ada orang nyalain Yang senter. iseng benar. Ada orang iseng nyalain senter. Nah, itu kan posisi gue di lantai 2. Emang ada jendela kebuka. Masih orang dari lantai 2. Pas gue buka pintu, senter mati. Dia loncat ke bawah kan nggak mungkin. Iya. Loncat ke bawah nggak mungkin. Gue buka ya begitu lagi. Gue buka kosong lagi. Ternyata pas gue tutup pintu, ternyata di ujung ada itu sosok hitam diri dia. Di ujung lorong nih. Di ujung lorong berdiri dia. Lama-lama makin nyamperin, lama-lama aku makin mundur, pengen ke bawah, cuman gue beraniin. Beneran, oh iya bener sosok hitam. Kalau settingannya orang dong ya kan. Kalau ini mah emang benar-benar hitam, gede gitu, sosok hitam. Oh ya ini. Akhirnya gue kabur ke sebelah sana. Sebelah sana gue masuk lagi kayak gitu lagi. Gangguannya pokoknya kebanyakan ya itu melampu. Gue balik lagi ke bawah tuh. Dari lantai 2 balik lagi ke bawah. Dari bawah gue masukin ke beda gedung. Dia keluar gedung tempatnya. Beda gedung, ini beda sendiri, dia kayak rumah lah. Kayak rumah gitu, bukan rumah, masih bagian dari rumah sakit. Oke. Sebagian dari rumah sakit masuk ke dalam. Nah di situ udah nyium bau amis lagi ya kan di situ. Akhirnya host itu ngomong, jangan masuk ke situ, jangan masuk ke situ. Emang kenapa? Gue pengen masuk. Jangan masuk ke situ lah. Gue udah dapat minyak apa jin lah apa gitu ya kan, udah kena minyak. Jangan masuk ke sana. Gue juga takut, jangan ke situ. Daripada lu kayak tadi
katanya. Lihat yang enggak ya. Gue pengen masuk, kira ada yang sosok gede itu. Oke, gue diikutin sama sosok hitam gede itu aja. Yang dari lantai 2 di gedung sebelah ini. Iya, diikutin sama itu terus. Entah itu hantu dari mana. Akhirnya keluar ya, kabur. Kabur, lu ngeliat dia di mana sebelum lu masuk gedung apa di mana? Sebelum masuk. Sebelum masuk gedung. Dia berdiri di mana, Bro? Di dalam. Jadi di ruangan itu yang ngeblong gitu aja ruangan. Pas lu lihat sosok hitam ini, penonton ngeliat? Penonton ngeliat. Komennya gimana? Apa lu nggak sempat lihat komen? Kabur, suruh kabur. Suruh kabur. Dan lu kabur ke lantai 1? Kabur langsung ke lantai 1. Host pun nyuruh kabur juga begitu. Jangan dideketin yang kayak begitu ya kan, daripada nyari penyakit. Kan? Kabur lantai 1. Dari lantai 1 ya ini gua nyium lagi nih di ruangan. Salah satu ruangan operasi. Yang tadi ada aktivitas itu. Ya. Ruangan operasi itu ketutup lagi, tadi kan pintu kebuka ya kan. Nah di situ gue nyium bau amis ikan, bau amis darah lah. Bau amis darah. Gue deketin ke situ, gue pengen buka lagi ya kan, cuman ngeliat kejadian tadi jadi jiper gue ya kan. Takut lagi, gue mundur lagi. Nggak lama pengen gue buka, lampunya nyala, kedap-kedip lagi. Aduh ini beginian lagi ya kan. Pengen buka lagi, akhirnya gue buka. Sama tuh kayak tadi tuh, ada yang beraktivitas ya kan, pelontang-pelentengnya aktivitas inilah. Gua cari kiri kanan kagak ada. Nah di sebelah kanan itu ada bathtub apa sih, kayak pemandian mayat gitulah. Pemandian mayat. Nyari di situ ada apa namanya, kain apa ya, kain sebat kalau di sini mah itu kain sebat, bukan kapan yang ada batiknya itu. Oh kain kayak gitulah ya, kain sebat batik kayak begitu ya, buat nutupin mayat kayak gitu. Nah di situ ada di sebelah kanan yang di atas bathtubnya itu. Gue pengen buka ya kan, pas buka emang udah ada kakinya, ya udah dong, apaan lagi. Ada. Oke, sabar ya. Bathtub ada kain, lu buka kaki. Ya kalau kesononya apaan dong, kaki. Jadi lu buka dari bawah? Iya, dari bawah. Coba kalau dari muka duluan. Wow. Lari lu pasti. Lari lah pasti. Oh jadi lu sempat buka dari bawah? Dari bawah. Kakinya kayak gimana bro gambarannya? Pucat aja gitu, kayak kaki gitu, kukunya kuning, kukunya. Dan tuh kira-kira kaki cewek apa cowok? Cowok sih kayaknya itu mah. Gue ngebayangin cerita lu tuh kayaknya creepy banget gitu, serem banget gitu loh. Tapi pas lu buka HP kamera gini, kamera ngeliat ya. Tapi nggak berani ya, gue udah jiper duluan ya kan, keluar langsung. Nggak gue terusin. Apa ekspresi lu waktu itu apa akhirnya? Ya kabur langsung. Jiper kabur langsung. Habis itu? Kabur ya udah, gue tinggalin itu kamera yang itu tuh. Nyata aku juga ngomong, katanya itu ruangan itu nggak berani gue juga masuk. Gue juga nggak berani masuk ke sana katanya. Lu coba-coba masuk ke situ. Iya, ya gue nggak tahu. Kira mau masuk, gue tulisin lagi di lantai 2 itu. Balik lagi ke atas. Ya. Udah di situ ya gue mikir dulu di situ ya kan. Ini udah ada buktinya ini. Ya kan gue ke sini buat pembuktian. Ya kan udah ada buktinya ini, ya udah gue terusin lagi ya. Udah kiri, nah di sebelah pojok itu yang lorong sebelah kiri yang temboknya hilang. Hancur, nah di situ agak kesana dikit, ngeliat lubang. Pas gua udah sampai pojok, gua ngeliat ke belakang, ya itu ada sosok hitam itu lagi. Nah di sini makanya orang itu kalau ada hantu lebih baik diem, mending beginilah apalah. Tuh kan nama lutut jongkok kayak gimana kayak. Mending begitu daripada kayak saya takut lari akhirnya loncat lantai 1. Nah di situ patah kaki gua. Wah, caka. Lu secara
secara mental dan nyali dan pekerjaan tuh total. Maksud gue lu total memberi entertain yang baik. Karena kan HP kan lu ngerekam kan, nyorot si teman, dan lu mengambil langkah lompat dari lantai 2 itu. Iya itu, makanya lebih baik diem aja udah kalau ada hantu lah. Nggak diapa-apain ini kok. Emang si sosoknya ini nyamperin lu? Nyamperin, pas sampingnya makin gede. Gede soalnya dia kan hampir ke ini. Kira lu Gede. lompat dari lantai 2 lari. Lompat dari lantai 2. Patah kaki lu. Yang mana, kiri kanan? Kiri. Akhirnya gimana? Ya udah diselesain. Dateng dong kru semua. Datang semua udah langsung udah nggak usah ini. Langsung bawa ke RS. Ke bawa rumah sakit yang beneran nyala ya. Nggak ada. Akhirnya di Jogja tuh. RS Tayu kalau nggak salah. Apa? RS Tayu. RS Tayu. Oh, sampai sekarang kayaknya udah nggak beroperasi ya. Nggak beroperasi. Terus lu tau nggak RS itu kenapa nggak beroperasi lagi? Ceritanya apa? Background latar cerita RS itu? Ada yang ngomong katanya ya emang udah nggak ini lagi lah dari pemerintahnya kali. Atau apa nggak. Terus bang, pemulihan lu tuh berapa bulan? Selama pemulihan itu sekitar 5 bulanan lah, 5 bulan. 5-6 bulanan. Semenjak kejadian patah itu ya? Ya, sama kayak kejadian patah. Di situ? Aku di situ masih penasaran, bang. Akhirnya gua DM lagi lah. Salah satu ini juga konten horor juga. Gue DM mau ikut ke sana, oke, katanya dihubungin sama dia. Oke, ikut di salah satu gedung bekas hotel ini. Oh, bekas hotel. Hotel Berarti Terbengkalai, hotel gede. Hotel Terbengkalai, dia karena pandemi lah. Pandemi akhirnya di Terbengkalai nggak dipakai lagi. Di daerah Bogor, Bumi. Oh, Bumi Tap. Terus Di situ ada 3 gedung. Dari gedung pertama masuk, biasalah burung ngomong, mentai ini dikasih tahu dulu. Oh, sama nih lu sendiri lagi megang kamera. Iya sama. Kan nantang, kalau nantang sendiri kita dikasih. Terus Sendiri. Pertama dari lantai 1 dulu itu. Lantai 1 ada beberapa kamar itu. Kamar nomor 7 kita masuk. Dari situ soalnya ada suara-suara di situ, bang. Ada suara-suara ketok-ketok pintu dari situ. Ini keadaan hotel udah mati ya, Udah gelap mati ya? dong, udah nggak terbengkalai namanya juga. Udah mati. Masuk ke dalam di kamar mandi itu keran nyala. Itu matiin sendiri, tapi giliran gua nyalain nggak bisa. Tapi lu dengar suaranya. Iya, tapi nyala. Penonton live itu denger nggak sih? Kalau gitu. Ngedengar, ngelihat airnya butek gitu dia. Nyala, gue matiin, tapi gue nyalain lagi nggak hidup. Iya. Kayak dikerjain ya? Iya. Gue nyalain lagi nggak hidup. Kemudian gue keluar, gue masuk ke pintu nomor 10 apa nomor berapa itu, dia ada berapa kamar di bawah itu. Ya sama kayak begitu, pergerakan doang. Kira keluar ada salah satu di nomor 12 apa nomor berapa itu, ketok-ketok ya kan. Kira ada sekelebatan lewat masuk ke dalam. Itu kelebatan warna putih kalau itu Gede. Enggak lah, syukuran biasa lah perempuan lah gitu. Misal pada umumnya kayak gitu. Masuk ke dalam lewat. Ya gue masuk ke dalam, gue periksa. Ya nggak ada apa-apa gitu. So beda sama yang waktu itu kan gue di calon minyak gitu ya kan, apel jin itu. Makanya gue diikutin sosok-sosok kayak begitu. Terus akhirnya gue masuk ke gedung nomor 2. Nah habis dari itu ke kamar nomor 5 itu ada yang ketok-ketok juga sama. Masuk ke dalam, ya periksa nggak ada, gitu-gitu doang. Masuk ke dalam, keluar lagi ya kan. Akhirnya pas keluar di tengah itu, di tengah-tengah kayak lobby apa gitu. Lobby mau di bawah ya,
pokoknya kayak ada ruangan gede gitu. Nah di situ agak ini gua agak sesek Napas. sesak napas. Tapi sebelumnya lu ngeliat sosok gak? Sosoknya itu doang, cuma lewat doang itu doang. Oh tapi nggak ada kayak yang di Jogja itu ya? Nggak ada. Kalau Jogja itu kan gua di Calan sama karena minyak pakai apel jin. minyak Iya, apel. kalau minyak itu kan udah dijarah. Oh. Dijarah, kalau udah dijarah dia bisa ini. Oke. Kalau karena beli di online mah ada, cuman kalau nggak dijarah, belum dijarah nggak bakalan, Nggak, khasiatnya nggak ada ya? khasiatnya nggak ada, makanya harganya berbeda. Dari situ sesak napas itu, situ nggak tahu karena apa ya, mencekam juga, lama-lama mencekam ya kan, mungkin agak makin malam atau gimana gitu ya kan, akhirnya ya pindah ke bawah ke lantai 1 ya kan. Lantai 1 ya sebenarnya sih masih penasaran juga gitu ya kan, cuman kalau main di lantai gua takut kejadian kayak dulu lagi ya kan, ada ini lompat lagi lu. lompat lagi nanti yang ada. Akhirnya di bawah aja, gua main di bawah, nggak ada apa-apa emang kayak gitu. Cuman pas di ujung emang itu ada ruangan yang lorong mah nggak ada ininya, cuman mentok ke sana aja. Nah di situ masuk ke dalam, ada ruangan itu udah bener mencekam di situ ya kan. Gua udah ketakutan, udah inilah, udah nggak kondusif, Energinya besar banget kayaknya. besar. Energi udah besar ya kan, udah nggak kondusif. Udahlah, kira gue panggil tim ya gitu ya kan, Untuk ngejemput, untuk ngemudahin live. untuk ngejemput. Iya, udah akhirnya nyerah gua di situ. Daripada ini. Nah, pertanyaan gue nih, si sosok hitam yang di Jogja ini, begitu lu pulang ke Bogor, dia ngikutin lu apa nggak? Nggak ngikutin, Nggak ngikutin. ngikutin. Oh, berarti dia sampai Jogja aja ya? Ke Jogja aja, mungkin dia penghuni situ atau leluhur di situ, nggak tahu lah. Oh. Mungkin keganggu gitu ya pas gua masuk, apa nggak assalamualaikum apa gimana. Terus lu ada rasa trauma nggak sih sampai sekarang nih, apa enggak? Tetap aja gitu gua akan melakukan hal ini gitu. Tetap kalau gua mau orang Kekehnya. orangnya kekeh. Kekeh, iya. Orang Sunda ngomongnya mah. Terus lu ada ini nggak? Lu bisa klarifikasi nggak ke penonton lu? Lu ngomong kamera sebelah sini nih. Sebenarnya kalau live tuh, live lu itu real, tidak ada settingan. Ya sebenarnya sih simple aja kalau buat yang ini mah. Kalau emang pengen tahu settingan apa enggaknya, lu tinggal ikut aja. Lu kalau pengen ngebuktiin eksplorasi itu benar apa enggaknya, ya lu ikut eksplorasi itu. Bener Nggak? simpel banget sih. Ya kan? Karena kita nggak bisa ngejelasin orang yang nggak ada di tempat kan. Iya, kalau denger kata orang lain bener nggak sih gini, ya belum tentu ya kan. Iya, Orang kayak- itu bisa aja ngebohong. Bener kayak gue ketemu Taylor Swift gitu. Yang bener lu, kan gue bisa aja bohong kan. Tapi Bohong kalau bisa waktu itu aja. dia ada, Iya, kan oh iya memang dia ketemu Taylor Swift gitu. iya. Bener, ya salah satunya itu lu ikut eksplorasi. Karena susah juga lu ngejelasin kalau waktu itu lu lompat, karena kalau untuk cari sensasi, Ya, ngapain? sampai kaki Lebih gua- mahal kaki gue daripada Iyalah. sensasi bro. Mau Iya kan? dibayar 20 juta juga kaki gue dipatahin kayak begitu mah nggak mau. Nggak mau ya? Ngapain? 100 juta? Enggak lah, 1 M? mau. Wah keren bro. Mudah-mudahan gue berharap, lu boleh promo channel lu? Boleh? Silakan. Oh boleh. Boleh banget dong. Buat yang bersedia yang mau lihat konten eksplorasi ya, di channel kita itu di Bloody Mary Reborn. Bloody Mary Reborn. Reborn. Gimana sih? Reborn. Reborn di TikTok apa di YouTube? Di TikTok. Di TikTok. Bloody Mary Reborn. O-nya satu ya, Bloody Mary Reborn. Bloody Mary Reborn. Live-nya buat setiap hari jam berapa? Live-nya itu jam 10 malam Setiap hari kadang-kadang. tiap hari. Lu pokoknya lu pantengin terus lah ya. Pantengin terus aja, yang penting lah subscribe aja dulu, follow aja dulu. Betul. Dan ini real, tidak ada settingan. Iya, yang kalau pengen bukti ya ikut aja, DM aja. Simpel sih dia. Iya, simpel. Ikut aja. Karena lu mau jelasin gimana susah, orang tetap skeptis, nggak percaya gitu. Tetep aja. Bohong, Mas abangnya. settingan pasti Iya, gitu. bener. Bohongan. Ya lu ikut aja kalau emang lu nggak percaya, ya kan. Konten ini bener apa enggaknya, silakan ikut. Lu DM aja. Dan itu terbuka untuk semua orang. Terbuka siapa aja. Wah, seru banget brother gue Syahrul Gunawan. Iya.
Terima kasih banyak atas ceritanya Sama-sama. malam hari ini. Semoga konten lu dan platform lu semakin Amin. membesar ya. Amin. Dan bisa menghibur masyarakat. Ya. Terima kasih banyak semua penonton dan pendengar KPR pada episode kali ini. Seru banget ya tentang cerita Explore dan sosok hitam ini yang buat Syahrul harus melompat dari lantai 2 ke lantai 1. Tentunya ini pengalaman besar buat dirinya sendiri ya. Akhirnya dia yang tadinya pengen tahu, bahkan ada indikasi menantang, akhirnya dia sendiri kedapatan melihat sosok tersebut. Bagi kalian semua yang suka dengan episode kita kali ini, please banget, gue mohon sih lu like, share, dan subscribe. Tanpa dukungan kalian ya kita nggak akan maju dan berkembang gitu loh. Jadi kita tunggu like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk kalian semua, kita ada di 2 platform. Kita kini hadir di 2 platform, ada di YouTube, ada di Spotify. Spotify sama kurang lebih seperti YouTube, ada videonya juga dan ada audionya juga. Bisa kalian tinggal juga selama kalian dengerin atau nonton episode KPR kita. Dan buat kalian semua yang hobi dan punya banyak waktu luang untuk ngedit video kita, boleh banget kalian klip episode kita, mau di episode kapanpun itu, kalian share di media sosial kalian, terus nanti kalian kirim aja, kalian screenshot insight-nya, kalian kirim ke DM Instagram kita, nanti pasti akan kita kasih hadiah untuk kalian. So, terima kasih banyak untuk teman-teman KPR pada malam hari ini. See you on next KPR. Bye-bye.